Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Musyawarman Eskom MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman Android 1. Dan berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah pemrograman Android dengan soal dan ketentuan yang telah diberikan. Selanjutnya, kami akan memaparkan PPT yang telah kami buat. Yuk! Selanjutnya, pada di slide latar belakang dan rumusan masalah, yang dimana yang kami temukan adalah proses pengelolaan kelas masih menggunakan buku tulis atau spreadsheet sederhana. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, keterlambatan pembayaran informasi, serta kurangnya transparansi antara bendahara dan mahasiswa. Mahasiswa juga harus menanyakan langsung status pembayarannya kepada bendahara. Berdasarkan kondisi tersebut, kami merancang aplikasi iKas Graha Ternus sebagai media pengelolaan uang kas berbasis Android yang mampu melakukan pencatatan transaksi, menyimpan data secara terstruktur, serta memberikan akses informasi pembayaran secara langsung kepada mahasiswa maupun admin. Selanjutnya, pada di tujuan dan manfaat proyek, terdapat 4 tujuan dan manfaat proyek. Yang pertama, merancang dan membangun aplikasi kas berbasis Android dengan sistem multi-role admin mahasiswa. Yang kedua, mengembangkan fitur pembayaran kas otomatis dengan transparansi informasi dan validasi data. Yang ketiga, manfaat bagi bendahara, pengelolaan digital kas yang efisiensi, terintegrasi, dan tertata rapi. Lalu yang terakhir, manfaat bagi mahasiswa, kemudahan akses status pembayaran dan reward kas secara real time. Selanjutnya, pada deskripsi singkat aplikasi iKas Graha Ternus, yang dimana iKas Graha Ternus ini merupakan aplikasi Android yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan arsitektur MVVM dan Room Database sebagai penyimpanan data lokal. Sistem menerapkan konsep Role-Based Access Control, yaitu admin dan mahasiswa memiliki hak akses yang berbeda. Pendekatan ini dipilih agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai tanggung jawabnya, sehingga keamanan dan konsistensi data tetap terjaga. Lanjut, di kebutuhan fungsional mahasiswa dan admin, yang dimana kebutuhan fungsional ini disusun berdasarkan aktivitas masing-masing pengguna. Mahasiswa membutuhkan fitur untuk melakukan pembayaran kas, mengunggah bukti transfer, dan melihat riwayat pembayaran. Di sisi lain, bendahara membutuhkan fitur yang lebih lengkap seperti mengelola data mahasiswa, memverifikasi pembayaran, mencatat pemasukan maupun pengeluaran, serta menghasilkan laporan keuangan. Pembagian fungsi ini bertujuan agar alur administrasi kas menjadi lebih terstruktur dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan hak akses. Selanjutnya, di kebutuhan fungsional utama, yang dimana selain memenuhi kebutuhan fungsional, aplikasi juga membutuhkan aspek kualitas sistem. Penggunaan Room Database memastikan data tetap tersimpan meskipun perangkat sedang tidak terhubung ke internet karena aplikasi bersifat offline. Session pengguna disimpan menggunakan data store sehingga proses login menjadi lebih aman dan efisien. Selain itu, antarmuka dirancang menggunakan material design agar mudah dipahami oleh pengguna yang belum terbiasa menggunakan aplikasi administrasi. Nah, selanjutnya di slide use case diagram dan user flow, yang dimana diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Setelah login, sistem akan mengenali peran pengguna berdasarkan data akun yang tersimpan. Nah, mahasiswa hanya dapat mengakses fitur pembayaran dan melihat riwayat transaksi, sedangkan admin memperoleh akses untuk melakukan verifikasi pembayaran, mengelola data mahasiswa, serta mencatat transaksi keuangan. Dengan pemisahan alur tersebut, setiap proses dalam sistem memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga keamanan dan konsistensi data lebih terjamin. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang struktur, arsitektur, dan arsitektur MVVM. Nah, di sini tuh pada sisi pengembangannya yaitu aplikasi menggunakan arsitektur MVVM. Ini tuh untuk memisahkan tampilan, logika bisnisnya, dan juga
pengelolaan si datanya. Terus pendekatan ini tuh membuat kode program lebih terstruktur dan juga lebih mudah gitu dipelihara dan mempermudah proses pengembangan fitur-fitur lainnya. Sebagai contoh mungkin perubahan tampilan pada fragment tidak akan mempengaruhi proses pengelolaan data view model maupun room database karena setiap lapisan itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Terus di sini mungkin ada perancangan basis datanya, yaitu basis data ini dirancang menggunakan 5 entitas utama yang saling berhubungan, yaitu user, mahasiswa, periode, pembayaran kas, dan keuangan. Perancangan ini bertujuan untuk menghindari redundansi data serta menjaga integritas hubungan antar relasinya. Misalnya, setiap transaksi pembayaran itu harus berhubungan dengan data mahasiswa dan periode pembayarannya, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan mudah ditelusurinya. Jadi pembacanya itu user ke mahasiswa itu one to many, mahasiswa ke pembayaran one to many, user pembayaran kas one to many, periode pembayaran kas one to many, periode keuangan one to many. Implementasi room database dan view model. Jadi pada bagian ini tuh pada implementasian ini tuh aplikasi itu menggunakan room database sebagai media penyimpanan lokal karena lebih aman, terstruktur, dan juga mendukung si program berbasis objek. Terus juga sementara view model ini digunakan untuk menghubungkan antar muka dengan basis datanya gitu kan. Terus juga basis datanya dengan pendekatan ini memungkinkan untuk proses validasi proses pembayaran dan juga penyimpanan transaksi maupun pembaruan secara otomatis tanpa seluruh proses performa aplikasi, karena seluruh proses database ini dijalankan secara asinkron menggunakan Kotlin coroutine gitu kan. Juga banyaklah istilahnya ada room database, semantitas forenki seperti yang telah dijelaskan barusan gitu. Lanjut. Di sini slide ini yaitu implementasi activity dan fragment. Nah, di sini ada 4 poin gitu kan. Ya, ini 4 poin ini tuh untuk membangun antarmuka yang modular. Aplikasi dibagi menjadi beberapa activity dan fragment. Terus juga main activity itu berfungsi sebagai pusat navigasi, sedangkan setiap fragmen itu memiliki tugas yang spesifik seperti pembayaran kas, pengelolaan mahasiswa, pengelolaan keuangan, dan juga profil. Jadi pendekatan ini tuh membuat struktur aplikasi yang dikembangkan itu menjadi lebih fleksibel lagi, karena setiap fitur dapat dikembangkan karena juga bisa diperbaiki tanpa mempengaruhi halaman lainnya. Jadi keempat poin ini tuh saling berhubungan pada dasarnya. Lanjut. Ke fitur utama pada sistem ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama itu autentikasi dan menggunakan room dan juga database. Jadi seluruh fitur ini tuh yang dikembangkan saling terintegritas untuk mendukung proses administrasi kas kelas. Mahasiswa itu pasti dapat gitu mengajukan pembayaran beserta
bukti transfer. Jadi si pembayaran itu bukan hanya cash saja dan juga bisa transfer, tetapi ada buktinya gitu kan. Buktinya yaitu menggunakan gambar screenshotan. Kemudian sistem ini akan memberikan status pending hingga verifikasi oleh admin. Setelah diverifikasi itu si asalnya pending itu menjadi lunas. Data tersebut akan langsung mempengaruhi perhitungan saldo pada dashboard. Selain itu juga admin juga dapat mencatat transaksi pemasukan pengeluaran kas umumnya, sehingga kondisi keuangan kelas itu selalu diperbarui secara real time di dalam aplikasi. Nah, jadi fitur-fitur yang ada di iCash Graternus ini supaya tidak jadinya berbentrokan keuangan atau salah inputan, dan juga dari admin itu bisa si laporannya bisa di print melalui PDF. Jadi keuangan iCash ini tuh, sistem ini tuh lebih fleksibel dan juga real time. Mungkin pada slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian hasil pengujian Blacksbox. Pada tahap ini kami melakukan pengujian menggunakan metode Blacksbox testing. Nah, metode ini tuh berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan masukan atau input dan output tanpa melihat struktur kode program. Tujuannya ini tuh untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, yang pertama itu pengujian login. Nah, inputnya tuh benar, misalnya pengguna memasukkan username dan password yang sesuai dengan data pada database. Yang dilakukan sistem mencari data akun pada room database melalui login view model. Password dibandingkan dengan data yang tersimpan. Jika cocok, session manager menyimpan status login dan role pengguna. Nah, outputnya ini pengguna berhasil masuk ke main activity sesuai role yang dimiliki. Kalau input password salah, misalnya username-nya admin, passwordnya admin 111. Passwordnya Padahal passwordnya tuh benar. Misalnya username admin, passwordnya 111. Padahal password yang benar adalah admin 123. Yang dilakukan sistem login view model akan mengecek username. Nah, ketika username ditemukan, kemudian password dibandingkan. Ketika tidak sama, sistem mengembalikan status error, kemudian muncul username atau password salah. Artinya sistem berhasil memvalidasi kecocokan data. Nah, apabila inputnya kosong, misalkan username dan passwordnya itu tidak diisi, atau salah satunya kosong. Nah, sebelum data dikirim ke database, aplikasi melakukan validasi terlebih dahulu. Jika ada file kosong, maka muncul username dan password tidak boleh kosong. Database bahkan tidak dipanggil. Hal ini membuat proses menjadi lebih cepat dan mengurangi beban akses database. Kemudian, pada pengujian CRUD mahasiswa ada tambah mahasiswa. Misalnya, admin mengisi nama Zahra Ayu, NIM-nya 202404019. Nah, sistem itu akan mengecek apakah nama kosong, apakah NIM kosong, atau NIM terdiri dari 9 digit, atau seluruh karakter NIM berupa angka. Jika semuanya valid, maka data berhasil masuk ke room database. Misalnya, ABC123 atau 12345. Itu tuh langsung ditolak karena fungsi validasi mengecek panjang karakter dan tipe datanya. Jadi bukan hanya menyimpan data. Kemudian ada pengujian pembayaran kas. Contohnya, mahasiswa memasukkan nominal 5.000 misalkan. Sedangkan aturan sistemnya minimal 10.000. Nah, pada kas view model akan menjalankan is nominal valid. Jika kurang, transaksi tidak disimpan. Muncul nominal minimal 10.000. Ini menunjukkan sistem memiliki validasi bisnis atau business rule. Jika memilih transfer tetapi tidak upload bukti transfer, nah sistem itu akan menolak karena transaksi transfer wajib memiliki bukti pembayaran. Kemudian pada pengujian verifikasi admin, awalnya mahasiswa melakukan pembayaran.
statusnya otomatis pending. Mengapa pending? Karena sistem belum mengetahui apakah uang benar-benar sudah diterima. Kemudian admin membuka halaman verifikasi. Jika bukti transfer sesuai, admin itu bakalan klik terima, maka sistem menjalankan verifikasi pembayaran atau ID lunas. Nah, status itu bakalan berubah menjadi lunas. Perubahan ini tuh langsung mempengaruhi dashboard. Saldo kas bertambah, jumlah pending berkurang. Ini membuktikan data saling terhubung. Kemudian, pada pengujian keuangan yang dilakukan sistem itu membandingkan dari 500.000 apakah lebih besar dari 300.000, hasilnya itu true. Maka transaksi itu bakal dibatalkan. Lalu muncul saldo tidak mencukupi, jadi sistem tidak mengizinkan saldo menjadi negatif. Kemudian ada pengujian ekspor PDF. Ketika admin menekan tombol ekspor, PDF helper mengambil seluruh data dari room database. Kemudian nama, nominal, status, tanggal disusun menjadi tabel. Lalu file otomatis disimpan di folder download. Artinya sistem tidak hanya berhasil membuat file PDF, tetapi juga memastikan isi laporan sesuai dengan data transaksi yang disimpan pada aplikasi. Lanjut ke bagian screenshot aplikasi. Slide ini memperlihatkan hasil implementasi antarmuka aplikasi, mulai dari splash screen, login, dashboard admin dan mahasiswa, panel kelola kas, daftar mahasiswa, kelola keuangan, profil admin dan mahasiswa, konfirmasi pembayaran. Tampilan tersebut menunjukkan bahwa setiap fitur telah berhasil diimplementasikan sesuai rancangan dan mampu mendukung proses administrasi kas kelas secara lebih praktis dibandingkan metode manual. Nah, tibalah di ujung kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, aplikasi IKAS Geraha Eternus berhasil memenuhi tujuan utama pengembangannya, yaitu mendigitalisasi proses pengelolaan kas kelas. Sistem mampu meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi, mempercepat proses verifikasi pembayaran, serta meningkatkan transparansi karena mahasiswa dapat memantau status pembayaran secara mandiri. Depannya, aplikasi masih dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan web service atau Firebase agar data dapat disinkronkan antar perangkat secara real time, serta menambahkan fitur notifikasi pembayaran dan pengingat jatuh tempo kas.
Terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.